Salam Bapak Ibu terkasih semua dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita sore kesempatan hari ini kita renungkan firman yuk tentang Maria dan Marta. Sebelum saya izin membacakannya, siapa dari kita yang percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, kita semua percaya sama Tuhan, ya kita pasti angkat tangan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang merasa dekat dengan Tuhan? Kita pun pasti akan tangan. Wah, kita sudah dekat dengan Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, apa kita sudah dekat kaki Tuhan? Nah, mungkin kita akan terdiam sejenak. Apa betul ya kita sudah dekat dengan kaki Tuhan? Apa betul ya yang kita lakukan sudah berkenan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sesuai yang Tuhan mau? Nah, untuk tahu jawabannya Bapak Ibu, mari kita baca yuk perikop tentang Maria dan Marta. Yuk, mari kita baca. Mari saya mohon izin untuk bacanya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, kita baca ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dari kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidak engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Dari perikop ini, apa yang bisa kita pelajari? Pertanyaannya, jika Tuhan datang sama kita, apa yang mau kita lakukan? Sikap apa yang mau kita ambil? Apakah kita dekat secara jasmani atau dekat secara rohani? Nah, mari kita bandingkan. Apa persamaan dan perbedaan antara sikap Marta dan Maria? Mari kita bahas persamaannya dulu Bapak Ibu semuanya. Persamaannya antara Marta dan Maria satu. Yesus datang pada mereka menolak? Tidak, mereka menerima. Marta membawa Yesus masuk ke rumah, Maria juga menerima. Yang kedua, apa Yesus dekat dengan mereka? Yesus sangat dekat dengan mereka. Mereka bisa pegang Yesus. Mereka bisa lihat mata Yesus dengan mata mereka. Mereka bisa dengar Yesus. Pertanyaannya, apa dekat dengan Yesus otomatis akan membawa kita pada selamat? Otomatis akan menyenangkan kita pada Tuhan? Tidak jawabannya. Nah, maka apa perbedaan antara Maria dan Marta? Ada 3 perbedaan utama. Yuk, mari kita pelajari. Kita belajar ini supaya kita jadi tahu sikap apa yang harus kita ambil jika ingin duduk dengan Tuhan. Yang pertama, fokus. Siapa yang fokus pada Tuhan Yesus? Apakah Marta atau Maria? Jawabannya lah Maria. Kenapa? Marta tidak fokus pada Tuhan Yesus. Dia sibuk melayani. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang tidak sendirian. Dia membawa murid-muridnya. Mungkin Marta pikir, dengan aku melayani murid-muridnya, aku juga melayani Tuhan. Tapi sayangnya kita harus fokus pada Tuhan. Kita harus membuat pilihan. Fokus pada siapa? Hanya satu, pada Tuhan. Maria sudah melakukan yang terbaik. Fokus pada Tuhan Yesus. Dia tidak fokus sama apa yang terjadi di sekitarnya. Dia fokus pada Tuhan Yesus. Apa perbedaan yang kedua? Yaitu sikap hamba. Marta, apa yang dilakukan sikap dia sebagai hamba? Dia sebagai hamba yang khawatir, menyusahkan banyak perkara dan tidak tenang. Apa yang dilakukan Maria? Dia duduk tenang di dekat kaki Yesus. Dia diam dan mendengarkan. Loh, kok ini bisa disebut sikap hamba yang menyenangkan Tuhan? Ya, tergantung antara Marta dengan Maria. Mereka memperlakukan Yesus sebagai apa? Marta dengan melakukan sikapnya seperti itu, mungkin dia perlakukan Yesus sebagai Tuhan yang besar, yang harus dilayani. Tapi sayangnya, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Penyayang. Dia tidak seperti pembesar-pembesar yang harus dilayani. Tuhan Yesus punya caranya sendiri. Dan Maria sudah melakukan dengan tepat. Maria memperlakukan Yesus seperti apa? Komandan tertinggi yang datang ini menemui prajuritnya. Sikap prajurit seperti apa jika di medan pertempuran? Jika komandan berbicara, mereka sikap tegak. Pasang telinga, pasang hati, mereka kunci mulut. Mereka berdiri dengan tegak, dengan sikap yang tegas. Mereka pasang telinga baik-baik. Supaya apa? Setiap perkataan diucapkan komandan tertinggi, mereka bisa mengerti dan dengarkan dan lakukan. Jangan sampai mereka salah. Setelah komandan tinggi selesai berbicara dan menyuruh mereka bekerja, pada saatlah mereka bergerak untuk bekerja. Tapi saat komandan tertinggi berbicara, mereka diam mendengarkannya. Nah, sikap ini yang diambil oleh Maria. Mungkin kita juga contoh sehari-hari, kita bisa lihat waktu kita di sekolah, bagaimana guru berbicara. Jika pada saat guru berbicara kita diam, tidak tenang, apa yang dilakukan guru? Guru akan menegur kita. Tapi apa yang dilakukan seorang murid yang sangat mengasihi guru?
Guru berbicara, dia diam. Dia pasang telinga, mata tuju pada guru, fokus pada guru. Itu juga yang dilakukan Maria. Maria tahu yang datang adalah Maha Guru Yesus Kristus kita. Yang dilakukan apa? Pasang telinga, pasang hati lebar-lebar ya. Yang terbaik itu apa? Dia duduk dekat kaki Yesus. Supaya apa? Pada saat Tuhan Yesus berbisik, dia bisa dengar. Pada saat Tuhan Yesus berbisik, apa Marta bisa dengar? Enggak. Marta nggak bisa dengar. Pada Yesus tersenyum, apa Marta bisa lihat? Enggak. Tapi Maria tahu, oh Yesus tersenyum, oh Yesus mengedipkan matanya. Dia bisa tahu. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan Marta dan Maria? Hasilnya apa yang beda? Yaitu apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Marta punya hubungan intim dengan Tuhan? Ya. Pertanyaannya, hubungan intim seperti apa yang menyenangkan Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Maria? Duduk dengan kaki Yesus, dekat dengan kaki Yesus. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudari semuanya. Kesimpulannya apa sih dari perikop ini? Kita bisa lihat kunci respon Maria itu apa? Dia membuka hati dan memasang telinga. Ada ayatnya. Kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Tuhan Yesus bilang, barang siapa kukasih, ia ketegur dan kuhajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobat. Relakan hati yang diminta Tuhan. Kita juga bisa lihat Mazmur 73 ayat 28. Tapi aku mau duduk dekat kaki Tuhan. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan supaya aku bisa menceritakan semua pekerjaannya. Duduk dengan kaki Tuhan dan menyediakan hati untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan Maria. Nah, pertanyaannya selanjutnya. Berarti jika kita dekat dengan Tuhan, belum tentu akan membawa keselamatan bagi kita. Iya, apabila kita nggak buka hati, buka telinga, belum tentu akan berdampak baik pada kita. Belum tentu bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi mereka yang dekat dengan Tuhan, selama kita membuka hati, buka telinga, pasti kita akan peroleh keselamatan pada Tuhan. Pasti kita menyenangkan hati Tuhan dan peroleh perkenanan Tuhan. Pak, contohnya apa selain Maria dan Marta, Pak? Banyak Bapak Ibu di Alkitab. Nah, saya contohin 4 ya. Saya contohin 4 contoh bagaimana mereka yang dekat dengan Tuhan, tapi nggak sepenuhnya bisa menyenangkan Tuhan. Siapa itu? 1. Kita pelajari tentang seorang yang diabaikan, disingkirkan, dibandingkan dengan 2 orang yang rutin tiap hari di rumah ibadat. Yaitu siapa? Seorang imam dan seorang Lewi. Bagaimana mereka menemui seorang yang terluka parah di jalan, yang butuh pertolongan, tapi mereka nggak respon, mereka nggak buka hati. Apa itu menyenangkan Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Tapi bandingkan dengan seorang Samaria, dia datang ke situ, melihat, dia merespon, buka hati, turun dari keledai, dia cuci lukanya, balut lukanya. Nggak cukup sampai di situ, dia lakukan tolong dengan sehabis-habisan. Apa yang dilakukan? Dia naikkan orang itu ke keledainya. Otomatis dia harus jalan menggandeng keledainya sampai menuju tempat penginapan. Dia nggak tinggalin di situ, dia rawat malam itu supaya apa? Dia sembuh. Keesokan hari dia harus melanjutkan perjalanan, dia nggak tinggalin. Dia titipkan orang itu pada pemilik penginapan. Titipannya uang, dan kalau mah kurang, nanti aku kembali untuk menggantinya padamu. Itulah seorang yang Samaria. Pertanyaannya, Pak, apa hubungannya sama Maria Marta, Pak? Ada hubungannya. Kita lihat hubungannya seorang imam dan seorang Lewi yang tiap hari berada di rumah ibadat Tuhan. Apa mau merespon hati? Enggak. Tuhan Yesus bilang, mereka mengasihi sesama manusia adalah apa? Seorang Samaria yang tidak berhitungan orang. Ya, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, kita tentu ingat Yohanes 6 ayat 9. Seorang anak kecil yang pada saat begitu banyak orang kekurangan makanan, tapi kok dia mau ya menyerahkan 5 roti dan 2 ikan pada Andreas, murid Tuhan Yesus yang lagi itu mencari siapa orang yang punya makanan lebih. Kok anak itu mau ya menyerahkan makanannya? Nyata anak itu mau. Kenapa? Karena anak itu mungkin punya, selama aku pegang sumber makananku yaitu Bapa dan Ibuku, aku gak akan kurangan apa-apa. Itu yang dipegang anak itu. Apa hubungannya Pak dengan sama Maria Marta? Dan kita lihat fokus 5.000 orang laki-laki yang gak mau menyerahkan makanannya pada murid Yesus yang lagi itu mencari makanan lebih. Nah, pada Yesus ada di situ. Mereka bisa lihat, oh Yesus duduk di atas bukit bersama murid-muridnya. Bandingkan dengan seorang anak kecil yang mau menyerahkan makanannya. Nah, sikap itu juga yang ingin Tuhan lihat dari diri kita. Tuhan selalu ingatkan kita harus bersikap seperti anak kecil yang berpegang pada Tuhan. Kalau kita pegang Tuhan, kita nggak akan kurangan apa-apa. Kita jangan kejar berkatnya, kita jangan kejar makanannya. Kita pegang Tuhannya.
Selama aku pegang Tuhan, aku gak akan kurangan apa-apa. Kita imanin anak kecil itu yang memberikan 5 roti dan 2 ikan pada Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja? Artinya apa? Satu, seorang Samaria, yang kedua seorang anak kecil. Intinya apa? Mereka punya hati. Mereka mau percaya sepenuhnya sama Tuhan. Nah, contoh yang ketiga masih ada Bapak Ibu. Yaitu siapa? Seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bisa peluk Tuhan. Bisa pegang jubah Tuhan. Bisa lihat Tuhan dengan matanya langsung. Tapi nggak ada efek apa-apa buat dia. Siapa itu? Herodes. Pada saat dia menghakimi Yesus. Bandingkan dengan seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia cari Yesus. Dia terobos orang banyak. Perjuangan? Ya perjuangan. Kesamaannya itu apa? Herodes dekat dengan Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan buat tanda-tanda. Dia ngajuin pertanyaan tapi Tuhan nggak respon satupun. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan tahu Herodes mencari dia bukan untuk hatinya, bukan untuk mencari Tuhan. Tapi bandingkan dengan perempuan sakit pendarahan 12 tahun, dia udah habis apapun. Sakitnya makin parah begitu, tapi nggak sembuh. Dia lakukan resiko tuh apa Bapak Ibu? Dia terobos orang banyak. Pada saat itu, perempuan sakit pendarahan dikucilkan, disingkirkan. Tapi dia berani tampil orang banyak. Saya nggak peduli, saya mau dimarahin, dimaki-maki nggak peduli. Saya pegang jubah Yesus. Saya sembuh. Apa yang terjadi? Dia pegang, dia sembuh, dia terobos orang. Gitu banyak orang desak-desakan. Dia nggak peduli, saya keinjak siapapun, asal saya pegang, saya sembuh. Dan luar biasa Bapak Ibu. Apa selesai sampai di situ? Enggak. Tuhan Yesus berbalik, Tuhan Yesus nanya, siapa yang megang jubahku? Nah, ibu itu juga berani melakukan responnya. Dia melakukan porsinya. Dia tersungkur mengakuinya bahwa saya megang jubahmu ya Yesus. Tapi Tuhan Yesus langsung merespon dengan luar biasa. Ibu, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Ibu itu punya pilihan, setelah pegang dia lari. Tapi enggak, dia setelah pegang, dia sembuh, dia tetap di situ bersujud hadapan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, mengakui biar semua orang tahu, saya sembuh karena Tuhan Yesus. Nah, balik lagi, Pak, apa hubungannya dengan Maria dan Marta, Pak? Nah, kita bisa lihat. Maria tersungkur, duduk dekat kaki Yesus. Perempuan ini pun sama, tersungkur dekat kaki Yesus. Herodes tersungkur? Enggak. Dia nggak tersungkur dekat kaki Yesus. Dia dekat, hanya sebatas dekat Bapak Ibu. Nah, pertanyaan untuk kita. Apa kita hanya sebatas dekat sama Tuhan? Datang ke gereja, rutinitas. Di rumah merasa aman ada Alkitab, tapi nggak pernah baca. Apa bedanya? Apa ada efek keselamatan buat kita? Enggak Bapak Ibu. Sayang. Kita mau dekat dengan Tuhan, lakukan radikal. Radikal dengan kasih. Sungguh-sungguh. Totalitas Bapak Ibu. Rugi. Sangat rugi. Kita lihat Tuhan kita yang hidup. Betapa Tuhan yang dahsyat. Kita udah lihat 3 contoh ya Bapak Ibu. Orang Samaria, anak kecil yang menyerahkan roti dan makanannya. Yang ketiga siapa? Herodes dan perempuan sakit pendarahan. Mereka dekat dengan Yesus. Tapi lihat, mujizat diberikan kepada siapa? Yaitu mereka mengimani Yesus. Nah, contoh yang keempat yang kita bagi-bagi, kita sama pelajari. Yaitu tentang siapa? 2 orang penjahat yang sangat jahat pada saat itu, yang dihukum dengan hukuman terberat, yaitu siapa? 2 orang penjahat yang disalib dekat Yesus, berdampingan kiri dan kanan. Pak, apa hubungannya dengan Yesus? Dengan Maria dan Marta, Pak? Ada hubungannya. Mereka dekat dengan Yesus nggak? Dekat. Tuhan Yesus di sebelahnya. Nah, apa respon yang diberikan oleh penjahat? Mereka dua-duanya sama di ujung tanduk, ujung akhir hidupnya. Tapi yang satu apa? Menghujat Yesus. Dia minta pertolongan Yesus, iya. Dua-duanya minta pertolongan, tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu, dia mentolong Yesus dengan cara menghujat. Dia bilang apa? Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Dia minta diselamatkan, tapi caranya nggak seperti itu Bapak Ibu. Dia sombong, nggak mau merendahkan diri. Tapi bandingkan dengan yang sebelahnya. Apa yang dilakukan sebelahnya? Dia menegur orang itu. Tidak engkau takut, juga tidak kepada Allah, bahwa kita menerima hukuman yang sama. Orang itu tidak buat sesuatu pun yang salah. Kita layak menerima hukuman ini karena setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang itu tidak buat yang salah. Dia tahu dia layak menerima hukuman itu. Dia merendahkan dirinya dengan menerima hukuman itu Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukannya? Dia berseru sama Tuhan. Dia nggak minta yang aneh-aneh. Dia nggak minta berkat untuk keluarganya. Dia nggak minta apa yang harus dilakukan pada saat dia mati. Nggak minta jenazahnya dikubur, dikremasi. Dia nggak minta apa-apa. Dia nggak minta apa-apa sama Bapak Ibu. Dia cuma minta satu, yaitu apa? Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Dia cuma minta diingat Bapak Ibu. Diingat
Tuhan Yesus datang, dia nggak tahu Tuhan Yesus datang. Dia cuma minta diingat. Mau 1000 tahun, 2000 tahun. Yang penting asalkan Tuhan Yesus ingat sesuai waktunya Tuhan Yesus. Ingat aku Tuhan. Terserah Tuhan kapan, asal Tuhan ingat aku pada saat Tuhan datang. Itu yang dilakukannya. Nggak minta muluk-muluk Tuhan. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apa respon Tuhan? Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Tangannya terentang, disalib, tangan kiri, tangan kanan ditancap paku, kaki ditancap paku, kepala mau tiduri, punggung semua banyak bekas cambukan, menahan sakit. Kok masih bisa berespon sama orang itu, menjanjikan keselamatan? Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Wih, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Orang ini pun sama, dia gak bisa duduk dekat kaki Tuhan, tapi dia merendahkan diri hadapan Tuhan di ujung hidupnya. Nah, setelah dia menerima janji Tuhan, apakah dia akan selamat begitu aja? Enggak. Dia tetap tergantung. Tapi dia imanin sampai dia mati. Sebelum dia mati, apa yang dia terima? Dihantam kakinya oleh prajurit. Kenapa? Karena prajurit nggak mau mereka tergantung di situ pada hari Sabat supaya mayat bisa diturunkan. 2 orang penjahat ditemui mereka dalam keadaan hidup, sedangkan Yesus sudah mati. Yesus tulang tidak dipatahkan karena sudah mati, tapi 2 orang penjahat itu masih hidup. Dihantam lah lututnya, kakinya dihancurkan. Mereka nggak bisa hantam kepalanya karena terlalu tinggi posisinya. Bayangkan saudara, sakit yang harus dia tanggung. Mereka harus menanggung sakit yang luar biasa, tapi beda. Yang satu udah menanggung kesakitan tapi mungkin masuk neraka. Yang satu menanggung kesakitan tapi dia punya iman, dia punya janji sama Yesus. Hari ini aku bersama Tuhan di Firdaus. Itu, pegang janji itu. Apa bedanya dengan kita Bapak Ibu? Tuhan janjikan pada kita semua keselamatan asal kita pegang sama Dia. Apa bedanya dengan kita? Bedanya kita belum dalam posisi tergantung di kayu salib. Kita masih bebas, masih bisa mencari Tuhan, datang ke gereja, membaca firman. Orang itu disalib nggak bisa baca firman, tapi dia punya kerendahan. Persamaannya itu apa? Kita masih punya waktu untuk merendahkan di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita sama merendahkan diri. Kita udah baca perikop Maria dan Marta. Kita juga sudah diingatkan dengan 4 peristiwa. Siapa itu? Orang Samaria yang murah hati. Seorang anak kecil yang menyerahkan makanannya. Yang ketiga tentang Herodes dan perempuan yang sakit pendarahan. Yang keempat mengenai sikap seorang penjahat yang disalib sebelah Yesus, yang menerima Firdaus di ujung hidupnya dengan merendahkan diri. Bapak Ibu, coba apa yang kita bisa renungkan ya dari renungan yang kita ingat hari ini. Yaitu apa? 1, kita pasti rindu memiliki apa? Kita ingin dekat dengan Tuhan. Bayangkan kita tutup mata kita. Bayangkan kita seorang anak kecil yang bisa memegang tangan Tuhan. Wih, betapa indahnya Bapak Ibu. Kita udah gak ingat lagi makanan. Kita gak ingat lagi mainan. Asal aku bersama Tuhan, aku bisa makanan punya, mainan punya, kebahagiaan punya. Udah gak ingat apa-apa lagi. Cuma ingat satu Tuhan. Tahun ini adalah tahun Paidalet Bapak Ibu. Tahun telinga dan kerendahan hati. Bukan kebetulan kita baca Maria dan Marta. Sikap Maria yang diperkenankan Tuhan, itu hanya membuka hati dan membuka telinga, duduk dekat kaki Tuhan. Firman Tuhan udah ingatkan juga di Wahyu 3-19-22. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakan hati dan bertobat. Tuhan ingatkan kita, relakan hati. Dan di ayat selanjutnya Tuhan kita ingin supaya kita menjaga telinga. Yaitu apa? Tuhan berbicara di ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Jikalau orang mendengar suaraku dan bukan pintu, aku akan masuk mendapatkan yang makan bersama dengan aku. Tuhan Yesus mengetuk. Artinya apa? Kita harus pasang telinga yang peka. Ketukan Tuhan tuh halus sekali. Kita harus pasang telinga yang peka. Dan setelah kita mendengar, apakah otomatis selamat? Belum. Kita harus responi dengan apa? Buka hati, buka pintunya supaya Tuhan masuk. Kita bisa makan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, 1 paket. Buka telinga, buka hati, 1 paket. Jangan sampai seperti Herodes yang buka telinga aja. Dia cari Tuhan, tapi dia gak mau buka hati untuk Tuhan. Kita mau seperti mereka yang mau buka hati, buka telinga untuk Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan mencari Tuhan. Bagaimana seorang penjahat ini saliban membuka hati untuk Tuhan. Seorang anak kecil yang mau menyerahkan makanannya semuanya kepada murid Yesus. Karena dia tahu, selama aku bersama bapak aku dan ibu aku gak akan kurangan apa-apa. Bayangkan juga seorang Samaria
Bandingkan dengan seorang imam dan lewi yang sering di rumah ibadat. Siapa yang mau kita pilih? Siapa yang mau kita contoh, Bapak Ibu? Pertanyaan ada Bapak, ada yang nanya, Pak, itu kan mereka waktu bisa-bisa Yesus waktu saat kedatangan pertama. Sekarang kan Yesus sudah naik surga dan kita menantikan kedatangan kedua. Apa yang harus kita lakukan, Bapak? Kita mau dekat dengan Tuhan gimana caranya? Nah, kita mungkin lupa. Kita punya Alkitab. Ini adalah buku Alkitab. Kita baca Yohanes 1. Pada mulai ada firman, firman itu ada Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Artinya apa? Cukup baca Alkitab. Cuman pertanyaannya, kita merasa aman dengan Alkitab kita di rumah? Asalkan di rumah kita ada Alkitab, kita merasa aman? Belum Bapak Ibu. Salah kalau kita mikir seperti itu. Setan gak akan takut dengan Alkitab. Tapi setan takut jika kita baca Alkitab, pindahkan isinya ke hati kita. Itu setan baru takut. Kita hajar setan dengan firman yang sudah ada di hati kita. Nah, apakah cukup baca Alkitab? Belum Bapak Ibu. Coba zaman sekarang, apa sih yang kita pelajari dari sikap Maria yang harus kita lakukan zaman sekarang? 1, Alkitab. Alkitab mau kita simpan di lemari, apa simpan di hati? Simpan di hati Bapak Ibu, simpan di hati. Nggak ada efeknya dimasuk di lemari, nggak ada. Yang kedua, apa yang Tuhan senangi dari kita? Kita puji Tuhan. Kita ingat Mazmur 69 ayat 33:1. Tuhan bilang, memuji Tuhan sangat menyenangkan Tuhan. Lebih berharga dibanding persembahan lembu jantan dan domba sapi jantan. Luar biasa Bapak Ibu. 1, baca firman. 2, muji Tuhan. Yang ketiga apa? Berdoa. Tuhan Yesus pun berdoa pagi-pagi benar. Markus 1 ayat 35. Jika Tuhan Yesus berdoa, siapa kita nggak berdoa Bapak Ibu? Yang ketiga berdoa. Yang keempat apa? Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkan dirimu tangan di bawah Tuhan, supaya Tuhan meninggalkan kamu tepat pada waktu, karena Tuhan yang melihara kita. Siapa lagi yang melihara kita? Hanya Tuhan. Yang kelima, kita pasang telinga dan cari Tuhan. Kita ingat Wahyu 3 ayat 20. Pasang telinga karena Tuhan mengetuk. Dan kita harus bukakan pintu. Kita harus mendengar dan bukakan pintu Bapak Ibu. Yang keenam, apa yang harus dilakukan? Andalkan Tuhan, cari Tuhan setiap saat. Yeremia 17 ayat 7-8. Berbahagialah mereka mengandalkan Tuhan dengan janji-janji yang luar biasa. Mereka si pohon ditanam tepi aliran sungai. Wah, luar biasa. Siapa yang gak mau? Pohon, seperti pohon yang berbuah terus-menerus. Luar biasa Tuhan. Tahun ini adalah tahun Peidalet. Pintu Tuhan yang terbuka. Buka telinga, buka hati. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Pertanyaannya, apa kita mengejar berkat Tuhan? Jangan Bapak Ibu. Kita kejar Tuhan. Kita berpegang sama Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Semua yang kita butuhkan akan otomatis Tuhan akan berikan pada kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saudara sekasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama pegang pada Tuhan. Saling menguatkan satu sama lain. Berpegang tangan, saling menopang, saling menguatkan, saling mengisi. Semuanya itu kemuliaan Tuhan. Apalagi yang kita cari? Kita senangkan hati Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan dengan kita rindu berduduk dekat kaki Tuhan. Bagi jemaat yang melayani, semua pekerja, mari kita saling menguatkan satu sama lain. Kejar jiwa untuk Tuhan. Hanya itu yang menyenangkan Tuhan. Salam Bapak Ibu semuanya. Terkasih dalam Kristus. Tuhan berkati semuanya. Amin. Damai Kristus menyertai kita semua. Amin.